Di sini saya mengajar dan belajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harwan dan Omar Bawah, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Bapak kabarnya hari ini juga baik-baik saja. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah masuk semua. Oke, Zain, tolong pimpin doanya Zain. Kita mulai kegiatan belajar pada siang hari ini, berdoa seragam dan dipercaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, coba ditengok dulu kolong mejanya ada sampah nggak? Lihat aja ya. Bersih ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Nanti kalian menjaga kebersihan kelas ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran, kita biar semangat menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Bangun Pemuda Pemudi. Dasarnya dulu ya. Yang pertama, menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Indikatornya dari kedua komponen tadi itu adalah menganalisa sistem persamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan masalah kontekstual melalui metode campuran. Kemudian yang kedua, menentukan penyelesaiannya sistem persamaan linier dua variabel dengan metode campuran tadi. Dan tujuan pembelajaran kita adalah dengan berdiskusi kelompok, kalian dapat menganalisa sistem persamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan masalah kontekstual dengan metode campuran dengan baik. Kemudian dengan berdiskusi kelompok juga kalian dapat menemukan penyelesaiannya sistem persamaan linier dua variabel
variabel dengan metode campuran yang tadi dengan baik juga. Bapak mau memberikan quotes dari Profesor B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang sedang biasa berusaha. Jadi kalau kalian merasa tidak unggul di bidang akademik, itu artinya kalian harus berusaha lebih giat lagi. Misalkan Anton lebih baik dari kalian, berarti kalian usahanya harus 2 kali lebih giat dari Anton. Besoknya kalian gagal lagi, berarti kalian usahanya harus 3 kali. Besoknya gagal lagi, berarti usaha kalian harus 5 kali lebih giat lagi supaya hasilnya maksimal, ya. Oke. Selanjutnya, Bapak pengen mendiagnosa kemampuan kalian. Sudah Bapak share di WA group yang work. Silakan dibuka. Bapak mau mengetahui kemampuan diagnosa kalian, ya. Mohon diantarkan ke meja piket. Sekali lagi Ibu informasikan, bagi siswa yang menemukan uang 20.000, mohon diantarkan ke meja piket. Terima kasih. Boleh 3 menit lagi, ya. Sudah tek diagnosanya? Sudah, ya? Oke, terima kasih. Nanti Bapak akan melihat kemampuan awal kalian. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan melakukan apersepsi. Apersepsi itu adalah mengulang kembali, pemanasan lagi. Oke, bisa dilihat? Kelihatan tidak? Kelihatan, ya? Oke. Kalau daerah awalnya 3, bayangannya berapa, Sabita? 3 kali 3, 9 tambah 5, 14, betul. Kalau daerah awalnya 6, bayangannya? 23, ya? Ya, betul. 3 kali 6, 18, tambah 5, 23. Kalau daerah awalnya 9, bayangannya? 32, ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua.
Oke, teman kita Bian ada yang mau menjelaskan informasi yang ada di dalam video. Silakan Bian. Di toko merah 3 buku ditambah 4 pulpen hasilnya 34.000 dan 2 buku dengan 5 pulpen jumlahnya 32.000. Sedangkan di toko kuning 4 buku ditambah 3 pulpen jumlahnya 37.000. 2 buku ditambah 2 pulpen hasilnya 20.000 dan 6 buku ditambah 6 pensil hasilnya 55.000. Jadi kesimpulannya toko kuning lebih murah dibanding toko merah. Wah, kita belum mencari tahu, tapi udah menyimpulkan. Dia dapat dari mana? Sudah dihitung? Kira-kira kita bisa menyimpulkan nggak siapa yang lebih murah dan siapa yang lebih mahal? Bisa ya, dengan cara kita cari tahu dulu harga masing-masing satu buku dan 1 pulpen di masing-masing toko. Dengan cara apa? Ya, dengan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode campuran. Pertama, kita pakai eliminasi, selanjutnya kita boleh menggunakan substitusi ya. Ya, itu adalah permasalahan kita hari ini. Bapak akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya itu sama persis dengan video yang tadi, isinya, kontennya dalam bentuk comic strip. Ya, Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian kerja kelompok, berdiskusi. Permasalahan yang ada di LKPD ini kalian selesaikan dengan cara diskusi kelompok. Oke? Siap? Ya. Oke, terima kasih. Dibuahin nggak dipakai dulu Pak? Atas tangan gue yang bawa bisa. Beli 2 buku dan 5 pulpen itu sampai 32.000. Kita ubah dari yang informasi kita dapat tadi ke bentuk persamaan, jadi 2 variabel sama linear 2 variabel. Anggap aja buku itu sebagai X dan pulpen itu sebagai Y. Kita ubah ke sini jadi 3S plus 4Y. Tadi apa yang akan dibeli sama dengan 34. Kita dibanding yang dulu tidak gampang. Lalu yang dibeli dari 2 buku dan 5 pulpen itu kan sebenarnya 32.000. Kita ubah ke bentuk persamaan jadinya 2x plus 5y sama 32. Dari sini kita bisa pakai cara substitusi atau eliminasi, cuma yang paling gampang tuh eliminasi. Jangan kalau misalnya kita mau pakai eliminasi yang ditambah lagi apa dulu x sentral y x 2 dan kita masih ada 3x dan 2y. Kemudian secara eliminasinya ada satu cara nih, ubah 3x sama 2 ini jadi satu yang sama. Apa yang kalian dikali 2? 6. 3 biar jadi 6 dikali berapa? 2. Ini yang persamaan yang pertama, kita kali 2. 3 kali 2 4 kali 2 34 kali 2. Nah ini yang bawah
juga sama tapi dengan perkalian berbeda. 2 biar jadi 3 berapa? Biar jadi 6. Ah iya, biar jadi 6 kali 3. Jadi 2 kali 3 6x. 5 dikali 3 sekarang 32 dikali 5 Kali 3. 32 kali 3 ya? Oke, 32 ya. 32 kali 3 sekarang. Jadi kan sama angka yang lebih gede itu yang 96 bisa dibalik. Gimana? Ini udah diskusi belum? Udah dapat? Pulpennya harganya berapa? 4.000 buat nyari buku mau pakai eliminasi lagi? Mau pakai eliminasi lagi atau pakai substitusi? Substitusi ya. Nanti dapat bukunya berapa? Boleh pakai persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua? Ini berapa? 4. Berarti kita substitusi ke salah satu persamaan dia, boleh yang atas boleh yang bawah. 34 per 16. Nah, ya. P-nya berapa? 4 kan? Berarti 5 kali iya 2B ditambah 5 kali 4 sama dengan 2-nya 2B jadi bawahnya 2B tambah 20 yang 2B sama dengan bawahnya lagi 2B sama dengan 32 dikurang 20 2B sama dengan 12B sama dengan dapat ya P-nya 4, B-nya nah ya. Sama yang cara yang tadi kita permisalin dulu buku dan pulpen ini jadi bentuk aljabar istilahnya. Buku itu jadi X, pulpen jadi Y. Bentuk aljabar ini mengangkat buku dan 3 pulpen sama dengan 37 4X plus 3Y sama dengan 37 plus 3Y sama dengan 37 ribuannya kita kalian dulu. X dan yang jadi 2X plus 2X 2Y plus sama dengan 20.000. sama cara saya yang tadi mau hilangin X dulu atau Y dulu? X dulu. Yang di bawah itu 4 tambah 2 biar P jadi 4 aja 4 jadi 4 nggak bisa dikali kan, jadi kali 1 kecuali ini sama 4X plus 3Y sama dengan 2 biar jadi 4 kali berapa? kali 2 Jadi 2 kali 2 4X 2Y kali 2 oh 4 nah ini 4 kali 2 kan? hah? Itu dong 2 kali 2 4 Y sama dengan 20 kali 2 40 Yes or no ya pernyataannya bukan ada salah. Jadi harus dijelaskan secara ilmiah, secara matematis. Masing-masing dari situ di merah lebih apa? Dari merah lebih apa? Itu tidak betul. Satu bukunya 7.000, satu pulpennya 3.000. Kayaknya benar. Nah sekarang pertanyaan yang cek. Yang cek yes or no ya pernyataannya ya benar atau salah. Tapi harus dijelaskan secara ilmiah, secara matematis. Coba bisa nggak? Harga satu buku, satu pulpen atau di masing-masing satu buku di merah lebih apa, dan di merah lebih apa gitu.
atau digabung boleh. Orang itu gimana? Kalau liburan di Kampung Merah, daerah Kalangan. Lebih murah. Kayaknya bukan yang aneh. Kemudian di toko kuning lebih murah, yang aneh lebih murah. Jadi satu buku di toko kuning harganya juga. Orang wisata. Oke, kita menjelaskan cara nyelesain soal yang poin A, yaitu harga satu buku dan satu pulpen di toko merah. Nah, buat nyelesain modal harga satu buku dan satu pulpen itu kita pakai cara eliminasi dulu. 3 buku dan 4 pulpen kan sama dengan 34.000. Nah, 3 buku dan 4 pulpen itu nilainya dari 3B tambah 4B sama dengan 34.000. Terus yang lainnya tuh beli 2 buku ditambah 50 sama dengan 32.000. Nah, biar kita bisa tahu buku beda ini berapa, kita kali yang persamaan pertama itu pakai 2x, yang keduanya pakai dikali 2, yang kedua dikali 3. Jadinya itu ada 6b ditambah 8b sama dengan 68.000, terus 6b ditambah 15b sama dengan 94.000. Nah, kalau di eliminasi itu yang bukunya udah habis. Terus pulpennya dari 50B sama dengan 28.000. Jadi itu harganya 28.000 dan satu pulpennya 40.000. Nah, buat tahu harga pulpennya berapa, kita pakai cara substitusi. Ini pakai persamaan yang pertama, 3 buku ditambah 4 pulpen itu sama dengan 34.000. Jadi 3 buku ditambah 16.000 itu sama dengan 34.000. 3 bukunya sama dengan 18.000, terus pulpennya berarti 18.000 sama dengan 6. Oke, kata kelompok pertama harga pulpennya 4.000 sama semua. Kemudian harga bukunya 6.000 sama semua. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama. Bukan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Trapesium. Nama saya Kalisa Cipta Nabela. Nama saya Caciana Putria. Nama saya Putri Tandri. Nama saya Sandra. Nama saya Sandra. Langsung dijelaskan poin-poinnya. Ini ada satu buku dan satu buku 4x plus 2x sama dengan 2x plus 2x sama dengan 10 digunakan menjadi 8x plus 6b sama dengan 14, 8x plus 8b sama dengan 20. Sekarang menjadi 2b sama dengan 4a dan b sama dengan 3. Untuk harga satu buku 2x plus 2b sama dengan 20, 2x plus 2 kali 3 sama dengan 20,
Oke, gimana kelompok lain? Harga satu bukunya katanya 7.000, sama? Sama ya. Harga pulpennya 3.000, sama semua? Sama. Oke, lanjut. Poin yang C. Poin yang C, apakah harga satu buku dan satu pulpen di toko kuning lebih murah? Jelaskan. Di satu buku di toko kuning lebih mahal dibandingkan di toko merah. Sedangkan satu pulpen di toko kuning lebih murah dibandingkan di toko merah. Ya, sama semua. Ininya pernyataannya sama ya, bahwa harga satu buku di toko kuning itu lebih murah, lebih mahal. Kemudian harga satu pulpen di toko kuning itu lebih murah. Gitu ya pernyataannya ya, sama ya. Oke, yang D silakan dibaca lagi. Untuk poin D, apakah cukup dengan membawa uang 55.000 untuk membeli 6 buku dan 6 pulpen di toko kuning? Jelaskan. Pada toko kuning, harga satu buku adalah 7.000 dan satu pulpen adalah 3.000. Maka 6X ditambah 6Y sama dengan 6 dikali 7.000 sama dengan 42.000 ditambah 6 dikali 3.000 sama dengan 18.000. Jadi 42.000 ditambah 18.000 totalnya 60. Kesimpulannya, untuk membeli 6 buku dan 6 pulpen di toko kuning dengan uang 55.000 tidak cukup karena uang yang dibutuhkan adalah 60.000. Ya, pernyataannya benar ya. Tidak cukup 60.000. Tapi ada yang punya alternatif solusi lain nggak? Ada enggak? Ya, silakan Zaid. Ya, saya dari Berdiri, kelompok. berdiri silakan. Di situ aja. Saya dari kelompok dinosaurus menyampaikan salah satu solusi alternatif. Kan tadi kan kita uangnya cuma 55.000 nih. Biar cukup gimana sih? Ada satu cara, yaitu kita beli bukunya di toko merah karena harga satu buku di toko merah kan lebih murah 6.000. Yaitu dengan total harga 36.000. Lalu untuk pulpen kita beli di toko kuning nih karena harganya lebih murah dibandingkan di toko merah, yaitu seharga 3.000 aja dengan total harga yaitu 18.000. Jika di total menjadi 54.000 yang artinya uangnya cukup dengan kembalian 1.000. Ya, tepat sekali. Alternatifnya baik sekali Zaid. Terima kasih, silakan duduk. Untuk kelompok 2 juga silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Kira-kira dalam mengerjakan dalam berdiskusi kelompok tadi ada yang mengalami kendala nggak? Saya Pak, Dewa, coba Dewa. Kenapa kendalanya Dewa? saya agak bingung mengubah bentuk persamaan Pak. Dalam mengubah informasi ke dalam bentuk persamaan. Ya, solusinya adalah Bapak kasih saran kalau Dewa harus banyak berlatih. Ya, biar terbiasa. Kita bisa karena terbiasa. Itu Dewa ya. Ada kendala lagi Dewa? Sama saya bingung menyamakan koefisien biar bisa dieliminasi. Ya, itu juga banyak sekali kendala dari teman-teman yang lain ya. Solusinya adalah kalian harus banyak-banyak berlatih. Tanya Bapak boleh, tanya teman-teman kalian juga bisa ya. Begitu ya Dewa ya? Dewa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada nggak yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, Cantik, silakan. Kesimpulannya adalah kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, nah kita bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Banyak sekali masalah kontekstual yang berhubungan dengan matematika di kehidupan sehari-hari kita. Asal kita sering mengerjakan soal latihan, itu akan membuat kemampuan kita bertambah, sehingga logika berpikir kita pun bertambah dan kita bisa menyelesaikan masalah apapun sehari-hari yang kita temui. Begitu ya? Ya.
dengan hati yang bergembira selalu. Amin. Ya. Oke, untuk materi selanjutnya, karena ini materi terakhir, pertemuan kita selanjutnya adalah ulangan harian. Kalian harus belajar dengan maksimal ya, agar nilainya pun maksimal. Oke. Sekarang Dewa yang pimpin doa. Tolong Dewa pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita melakukan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.